Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua Waalaikumsalam, dalam Din. sehat walafiat, diberikan kesehatan selalu dan mohon maaf lahir batin. Masih bulan Syawal, semoga kita diberikan maaf khususnya dari teteh-teteh semua dari saudara-saudara kita karena maaf kepada manusia itu kayaknya lebih sulit dibandingkan meminta maaf kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Makanya kenapa tema kita kali ini adalah memaafkan lapang dada tanpa mengorbankan hati. Ya gitu ya Ustadz ya. Soalnya kan kita sering berucap udah aku maafkan, tapi masih diinget-inget aja gitu Ustadz ya. Karena intinya dengan ikhlas. Dan momen Syawal ini, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu baru dari Ustadz mengenai amalan memaafkan itu seperti apa sih Ustadz, menghapus luka itu bagaimana sih, menyatukan kembali yang retak, membuka pintu keberkahan dalam hidup dengan kita memaafkan sesama kita. Mangga Ustadz, langsung saja Ustadz, Baik, silakan Ustadz. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا ارحم الراحمين. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, keberkahan, nikmat kesempatan kita bisa bertemu kembali bersilaturahim selepas Idul Fitri 1447 Hijriah, masih dalam suasana Idul Fitri, sebagaimana insya Allah pembahasan kita kali ini, kita sama-sama saling memaafkan. Saya tentunya ketika membersamai uh, kajian bersama teteh-teteh, sahabat ibu-ibu semuanya, ya, sepertinya tentu paling banyak berbicara. Ketika banyak berbicara, mungkin juga banyak peluang berbuat salah dan khilaf dan menyakiti. Maka dari lubuk hati yang terdalam kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima semua amal ibadah kebaikan kita terkhusus bulan Ramadan dan selanjutnya. Minal aizin wal faizin, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang kembali kepada fitrah, kepada kesucian, wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dengan adanya ibadah puasa. Dan tentunya mohon maaf lahir dan batin, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan di waktu yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, izin mungkin saya coba share screen dulu ya teh, mudah-mudahan bisa. Maka antisipasi ada dua akun, mudah-mudahan yang ini bisa dicoba dulu. Bismillah. Baik, alhamdulillah yang ini bisa tampil. Bismillah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan keberkahan, kesehatan, dan keselamatan menyertai kita semua, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semua dimanapun berada. Insya Allah tema kita kali ini adalah masih dalam suasana Idul Fitri, ya. Jadi ketika saya kemarin bertanya kepada adik-adik santri, kapan berakhirnya Idul Fitri? Karena masih suasana halal bihalal gitu kan. Ada tradisi kebiasaan yang di dalamnya adalah silaturahim dan saling memaafkan di Idul Fitri. Ya. Jadi biasanya iklan di televisi itu masih
ada hangat-hangat suasana Lebaran Idul Fitri itu kan diawali dengan puasa ya, makanan minuman biasanya ada iklan marjan iklan sarung gitu kan. Nah ketika masih ada iklan-iklan seperti itu masih suasana Idul Fitri gitu kan, dan sepertinya masih ada iklannya, maka sekarang kita memasuki tanggal tanggal keberapa bulan Syawalnya. Biasanya kalau selain Ramadan agak lupa gitu kan tanggal Hijriah itu berbeda dengan Ramadan. Ya, mulai tanggal 1 ingat sampai tanggal akhir tanggal 30 karena ada sesuatu yang ditunggu ya, yaitu Lebaran ataupun Idul Fitri. Begitulah kita gitu kan. Ya, maka biasanya waktu itu terasa lama ketika ditunggu ataupun ada sesuatu yang kita tunggu terasa lama. Ya, tetapi ketika itu berjalan biasa saja, ya, maka akan terasa tidak begitu lama. Ya, Syawal sekarang tidak terasa sudah hampir pertengahan ya. Di bulan tahun Masehinya 8 April. Ya, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Idul Fitri, kita mengambil tema memaafkan lapang dada tanpa mengorbankan hati. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini memang ketika melihat judul ini adalah masih dalam suasana Idul Fitri, kita saling memaafkan, ya tentunya dengan lapang dada, tetapi ada kalanya juga karena nanti memaafkan itu adalah amalan hati, ya maka bagaimana tentunya ada hati-hati yang terluka, itu kan ada perasaan yang tidak sempurna. Saya awali dengan sebuah kisah pendek, ya. Dan ini ada kaitannya dengan bagaimana penerimaan kita di dalam kehidupan ini. Entah itu masalah ataupun juga terkait dengan kehidupan berkaitan dengan saling memaafkan ataupun lapang dada. Ya, karena kisah pendek ini adalah berkaitan dengan bagaimana penerimaan kita ataupun kelapangan hati kita, ya, lapang dada kita untuk menerima berbagai ketentuan ataupun perlakuan di antara sesama kita. Karena memang kehidupan kita ya ketika sering bergaul ataupun karena memang kita adalah manusia ataupun makhluk yang sosial, saling membutuhkan dan juga saling komunikasi, maka tentunya di antara aktivitas itu ada hal-hal yang memang membuat kita menyenangkan ataupun membuat kita tersakiti. Nah, maka kisah pendek ini adalah ketika ada seorang murid, ya, seorang siswa bertanya kepada gurunya, ya, wahai guruku, bagaimana saya bisa berlapang dada dan memaafkan, kemudian saya ini banyak masalah. Ya, entah terkait dengan kehidupan ataupun juga ada teman-teman yang memang di dalam keseharian tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu kan. Ada yang menyakiti, ada juga yang membuli, walaupun ada juga yang memang uh, memuji gitu kan. Nah, maka guru tersebut dia tidak langsung menjawab. Ya, posisi berada di ruangan terbuka, kemudian seorang guru tersebut menyuruh kepada muridnya untuk mengambil gelas, ya, mengambil gelas dan mengisinya dengan air bening yang bisa diminum. Ya, diambil gelasnya, kemudian diisi air secukupnya, ya, hampir penuh. Kemudian gurunya bilang, silahkan, ya, tuangkan ke dalam air yang ada di dalam gelas tersebut
1 sendok penuh garam. Ya. Kemudian dituangkan, kemudian diputar-putar di supaya menyatu gitu kan. Nah, kemudian suruh dicicipi, suruh diminum. Silahkan minum. Gimana rasanya? Sudah bisa kebayangkan air dalam 1 gelas bening, air minum, kemudian dikasih garam gitu kan. Rasanya asin gitu kan. Nah, mungkin sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu sudah ada yang mendengar kisah ini, tetapi bagaimana ini berkaitan dengan kehidupan kita. Ya, mengingatkan saja. Asin katanya. Kemudian setelah itu silahkan ambil gelas satu lagi, kemudian kamu simpan garam tersebut dan masukkan ke dalam air yang lebih banyak. Ya, kebetulan di dalamnya, di depan tersebut ada kolam air yang bening gitu kan. Ya, ada mata airnya, kemudian dan itu bisa diminum. Ya, karena bening airnya. Ya, dan kolam agak besar gitu kan. Ya. Kemudian disuruh dilemparkan 1 sendok garam. Ya. Kemudian dilemparkan ke dalam air yang banyak tersebut. Kemudian dia menyuruh tadi gelas yang satu lagi untuk mengambil air dari kolam yang agak banyak tersebut. Silahkan dicicipi katanya. Gimana rasanya? Yang ini tidak begitu terasa asin, bahkan segar airnya. Nah, gurunya menyampaikan, itulah di dalam gambaran kehidupan. Ya, jadi ada masalah apapun di dalam kehidupan kita terkait dengan kehidupan kita bersama teman-teman, bersama siapapun, ya manusia, maka tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ya, ketika tadi garam dimasukkan ke dalam wadah yang kecil, maka akan terasa begitu asin airnya. Tetapi ketika garam yang takarannya sama dimasukkan ke dalam air yang lebih banyak, maka hampir tidak terasa asinnya. Ya, bahkan ya tidak terasa karena airnya banyak. Begitulah gambaran kehidupan kita. Ini gambaran sebuah lapang dada di dalam kehidupan. Bagaimana kita mensikapi ya masalah ataupun berbagai hal itu bisa jadi sama, tetapi ketika mensikapinya kelapangan dada kita, kemudian lapang dada itu kan ya lapang luas gitu kan. Maka itu akan berdampak apa yang kita rasakan seperti tadi halnya. Baik itu kisah pendek terkait dengan bagaimana memaafkan lapang dada dan kita mensikapi di dalam kehidupan ini. Maka minta maaf itu hebat, memaafkan itu lebih terhormat. Nah, dalam ayatnya Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh al-'afwa." Jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, teruslah berbuat baik, wa'rid 'anil jahilin. Dan berpalinglah, menjauhlah dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah, menjauhlah, tinggalkanlah orang yang menyakitimu, itu kan. Ya. Jadi minta maaf itu, orang yang minta maaf itu hebat, tetapi memaafkan jauh lebih terhormat. Maka baginda Rasul Muhammad SAW bersumpah dengan 3 hal. Di antaranya adalah bahwa ma zadallahu abdan bi'afin illa izzat. Tidaklah Allah menambah kemuliaan, ya. Wa ma zadallahu abdan bi'afin, tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba itu kemuliaan, ya, kecuali dia memang senantiasa memaafkan.
Ya, jadi Allah akan menambahkan kemuliaan kepada orang yang senantiasa memberikan maaf. Wa ma zadallahu 'amdan bi'afin, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba itu bagi yang senantiasa memaafkan illa izzan, kecuali kemuliaan, kecuali harga dirinya. Ya, jadi orang yang memaafkan itu jauh lebih terhormat. Ya, maka di dalam ayat surat Al-A'raf ayat 199 kita diperintahkan untuk memaafkan. Khudil afwa wa'mur bil urfi, teruslah berbuat baik. Walaupun mungkin kita ada kalanya tersakiti, ya, maka wa'aridu anil jahilin, jauhilah orang bodoh. Ya, jauhilah di sini dalam artian juga bahwa tinggalkan orang yang menyakitimu, karena ada kalanya memang kita perlu pergi, ya, hati ini perlu pergi, ya, dari orang-orang yang menyakiti. Pergi bukan berarti benci, tetapi pergi untuk mengobati hati supaya semakin tidak tersakiti. Ada kalanya seperti itu, ya. Tetapi kalau dalam prinsipnya adalah bahwa orang yang minta maaf itu hebat. Ketika dia berbuat salah minta maaf itu kelakuan yang hebat gitu kan, ya, karena tidak semua orang bisa minta maaf, tetapi memaafkan itu jauh lebih terhormat. Intinya adalah saling. Kita minta maaf karena ada kalanya berbuat salah, tetapi di sisi lain ketika ada orang yang berbuat salah, kita pun saling memaafkan. Maka baginda Rasul bertanya kepada Jibril, dan Jibril menjawab terkait dengan ayat ini. Sungguh Allah telah memerintahkan kepadamu agar memaafkan terhadap orang yang berbuat aniaya kepadamu. Ya, dan kamu memberi orang yang mencegahnya darimu, serta bersilaturahim kepada orang yang memutuskan darimu. Silman qata'at. Jadi akhlak yang terbaik yang baginda Rasul contohkan adalah senantiasa memaafkan kepada siapapun, ya, terlebih kepada orang yang menyakitinya, ya, karena memang membuat sakit. Itulah jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa saling memaafkan, mudah memberi maaf, dan ketika kita pun bersalah, kita pun mudah juga untuk meminta maaf, gitu kan. Karena minta maaf itu hebat, dan memaafkan juga lebih terhormat. Selanjutnya, secara kesehatan, ya, karena kita ingin semua sehat kan, sehat lahir batin. Makanya kita pun minta maaf, mohon maaf lahir dan batin, gitu kan. Ya, supaya sehat lahirnya juga batinnya. Maka berkaitan dengan saling memaafkan ini adalah berdampak bagi kesehatan kita, sehat lahir dan juga sehat batin, baik secara jasmani ataupun secara emosional. Ya, akan sehat emosinya dan juga akan sehat secara fisiknya. Ada keterkaitan. Karena dari beberapa kejadian, dan ada yang memperhatikan, memang kesehatan fisik itu juga didasari ataupun juga dampak daripada kesehatan emosional kita, kesehatan di dalam, gitu kan. Ya, maka bagaimana saling memaafkan itu bagi kesehatan berdampak. Kesehatan di dalam organ tubuh kita kan ada jantung yang paling vital, ya, karena jantung itu memompakkan darah, dalam artian tempatnya kehidupan, ya, sumber kehidupan di dalam tubuh kita adalah bagaimana dari jantung yang bekerja, kan, dan juga tempat kasih sayang, keimanan, ya. Maka ketika kita saling memaafkan, itu sehat jantungnya, ya. Ketika jantungnya sehat, nanti organ tubuh yang lain juga sehat, ya. Maka dalam hadis itu disebutkan qalbu, itu kan, ya, ala wa inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ada
sekerat daging. Ya, apabila sekerat daging itu sehat, maka sehat semuanya. Ya. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila rusak, sakit, maka seluruh badan juga akan berdampak. Ya, kena dampaknya itu sakit. Ala wahiyal qalbu. Itu adalah qalbu. Ya, organnya jantung menjadi sehat. Karena jantung itu adalah selain memompakan darah juga tempat kasih sayang di sana, keimanan. Meningkatkan kualitas tidur. Ya, di antara nikmat kehidupan ini adalah kita bisa istirahat dengan tenang. Ya, makanya mungkin ada orang yang ingin tidur dengan pulas, dengan nyenyak, itu harus minum obat. Ya, makanya simple. Kami kepada para santri yang baru ini di sini biasanya menyampaikan awal-awal itu kan masih baru, ya kita menyampaikan yang penting tidur nyenyak aja dulu gitu kan. Ya, tidur nyenyak, makan banyak, nanti hafalan belajar juga tambah banyak gitu kan. Jadi ketika kita ingin tidur yang nyenyak, maka harus saling memaafkan. Jadi manfaat saling memaafkan itu ternyata meningkatkan kualitas tidur kita, nyaman dan nyenyak gitu kan. Jadi walaupun sebentar tidurnya, tapi kalau nyenyak dan itu akan membuat kita sehat, ya, karena istirahat itu kan diperlukan, karena jasad kita ini semuanya juga perlu nutrisi dan juga perlu istirahat untuk menstabilkan di dalam kehidupan ini. Kemudian juga menghadirkan kebahagiaan. Setiap kita tentunya ingin kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Makanya kebahagiaan itu bertambah ketika kita terus melaksanakan aktivitas sesuai dengan fasenya, ya. Ketika sudah waktunya dan Allah takdirkan untuk menikah, dengan menikah tambah bahagia. Setelah menikah, punya keturunan, punya anak juga tambah bahagia. Ya, kebahagiaan setiap fase kita memang menginginkan gitu kan. Bukan cuma kebahagiaan di dunia, juga sampai kebahagiaan di akhirat. Makanya dalam doanya kan senantiasa kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, kita meminta kebaikan, kebahagiaan di dunia dan juga nanti di akhirat. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan jauhkanlah dari api neraka. Karena orang yang sukses yang sebenarnya adalah dalam Al-Quran surat Ali Imran, dia yang diselamatkan dari api neraka. Nah, maka yang saling memaafkan itu manfaatnya adalah menghadirkan kebahagiaan. Maka ketika kita ingin bahagia, harus saling memaafkan. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas akan bertambah. Karena ada kalanya bukan semata-mata virus yang jahat, tetapi daya tahan tubuh kita yang kurang ketika terkena penyakit itu. Maka ketika daya tahan tubuhnya meningkat dengan adanya saling memaafkan, maka virus yang akan menyerang juga kalah dengan sendirinya, ya. Karena daya tahan tubuhnya kuat dengan adanya kondisi psikis yang baik karena saling memaafkan. Mencegah depresi dan gangguan kecemasan. Ya, tentunya kita tidak ingin cemas apalagi depresi. Makanya di antara solusinya adalah saling memaafkan. Ya. Intinya dari ini semua adalah tidak ada dendam, ya. Kalau luka itu memang bisa tinggal, ya, bisa tinggal, tetapi dendam jangan sampai menetap di dalam diri kita. Memperbaiki hubungan sosial, ya, tentunya dengan saling memaafkan itu juga hubungan kita sesama yang lain akan semakin baik dan harmonis, dan juga meningkatkan kesadaran diri kita, dan kita lebih berhati-hati. Karena nanti ada kalanya memang ketika berbuat salah itu, ada kalanya memang kecerobohan di dalam perbuatan kita, baik perbuatan ataupun juga mungkin perkataan. Maka nanti orang yang senantiasa saling memaafkan, dia akan semakin bisa mengontrol diri, ya, dan sadar akan dirinya, dan lebih berhati-hati di dalam kehidupan ini, terutama berkaitan dengan hubungan sosial sesama manusia, ya, hablum minan nas. Karena memang di dalam ibadah ini ada ibadah yang langsung kepada Allah, hablum minallah, dan juga
sesama manusia, karena memang kita adalah makhluk sosial. Sahabat sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya, meskipun demikian, memang kadang-kadang kita juga perlu meminta maaf walaupun belum tentu salah. Ya, makanya dibiasakan minta maaf, walaupun ya ada kalanya belum tentu salah. Ya, meminta maaf dengan tulus dan sepenuh hati juga memiliki keutamaan tersendiri. Ya, jadi orang yang minta maaf itu kan dia tidak angkuh dan tidak sombong karena menempatkan dirinya tidak di atas gitu kan. Ya, walaupun belum tentu salah, minta maaf. Ya, itu di antara kebiasaan orang-orang yang terbaik adalah meminta maaf. Dan ketika kita berbicara tentang maaf, ya, ada doa kemarin ketika selama berpuasa itu yang diajarkan baginda Rasul, yang terutama di 10 hari terakhir kita terbiasa membaca. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuwun, yang maha pemaaf. Ya, tuhibul afwa, dan menyukai, mencintai pemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya Karim, wahai Allah yang maha mulia. Itu doa yang kita sering baca, kita ungkapkan dari bulan Ramadan. Pelajaran pentingnya adalah terutama 10 hari terakhir, itu doa itu terus diulang-ulang. Intinya meminta maaf gitu kepada Allah. Karena Allah menyukai Allah itu maha pemaaf. Ya, dan menyukai maaf, maka kita minta maaf kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya, jadi itu bagaimana kita perlu meminta maaf walaupun belum tentu salah. Tapi terlalu mudah dan terlalu sering minta maaf juga tidak dianjurkan. Ya, ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, maka memang ada istilah sorry syndrome gitu kan. Ya, yang cenderung meminta maaf terus-menerus atas urusan yang ya sepele dan bukan kesalahannya. Ataupun juga ada yang menyalah artikan ataupun menggunakan kesempatan minta maaf ini karena dia berbuat salah. Dalam artian, nggak apa-apa saya berbuat salah. Nanti kan juga bisa minta maaf. Nah, kalau keseringan seperti itu, ini mungkin yang dimaksud dengan sorry syndrome. Ya, jadi terlalu sering minta maaf juga, ya dalam hal-hal yang sepele juga dipandang memang tidak baik. Nah, maka guna menghindari sorry syndrome ini, kita berlatih menempatkan permohonan maaf itu pada situasi yang tepat, gitu kan. Nah, maka bagaimana kita memperhatikan, ya, menghindari munculnya konflik dengan orang lain, berusaha menjaga lisan dan ucapan itu kita perhatikan karena memang ada kalanya tadi minta maaf itu karena kesalahan ada kalanya kebanyakan memang dari ucapan gitu kan. Walaupun juga mungkin ada dari perbuatan. Ya, makanya disinggung dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang mencela orang lain baik dengan perbuatan ataupun dengan perkataan gitu kan. Ya, maka ada kalanya kita berbuat salah ataupun menyakiti juga dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Maka kita menjaga lisan, ya, supaya tidak banyak berbuat ucap yang salah, akhirnya nanti ya minta maaf gitu kan. Ya, jadi maksud daripada supaya kita menghindari sorry syndrome ini adalah bagaimana kita menata ucapan kita supaya memang membuat orang lain itu tidak tersakiti. Karena memang makanya bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan kepada kita terkait dengan ucapan ini. Ya, falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik, kalau tidak bisa diam. Makanya ada ungkapan diam adalah emas, ya. Emas itu kan berharga. Ya, ibu-ibu lebih mengetahui harga emas itu kan. Ya, perhiasan itu. Ya, walaupun di dunia secara umum sekarang katanya lagi turun sedikit karena dampak perang itu mungkin itu kan. Ya. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Itulah bagaimana kita menjaga lisan kita ya dari perkataan yang menyakitkan orang lain ya ataupun juga menyakitkan diri sendiri gitu kan. Karena ada kalanya juga jangan sampai menyakiti diri sendiri gitu kan. Nah, faliyakul khairun aw liyasmut. Katakanlah yang baik ataupun kalau tidak bisa diam. Dan itu hadis itu diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang bisa menjaga lisan dan dia tetap berkata yang baik dan kalau tidak bisa maka dia diam, itu adalah tanda keimanan seseorang. Keimanan kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Maka mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan kita sehingga apa yang keluar dari lisan kita, kalau sekarang mungkin era media sosial juga bukan cuma lisan, tulisan juga. Kan mudah-mudahan semua yang keluar dari diri kita itu adalah kebaikan, baik dari tulisan ataupun dari lisan, dari ucapan itu kan. Ya, semua adalah kebaikan sehingga ketika tidak kita bisa berkata yang baik, diam ada kalanya lebih lebih baik ataupun lebih berharga. Selanjutnya, perintah dan keutamaan memaafkan itu dalam Al-Quran surat An-Nur itu disinggung. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Ya. Falyafu walisfahu. Ya, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya. Ini memang berkaitan dengan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi ada sepupunya ya yang berbuat salah karena memang menyebar berita yang tidak baik terkait dengan putrinya Aisyah, istri baginda Rasul, ya, sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an surat An-Nur, ya. Akhirnya Abu Bakar yang dikenal dengan dermawan itu dia menyampaikan, saya tidak akan menginfakkan lagi kepada Mistah, ya, saudara ataupun saudaranya ya sepupunya itu kan putra bibinya. Ya. Maka ketika firman Allah turun dan orang-orang yang menyebar berita tidak baik itu diampuni oleh Allah, maka berkaitan dengan ini Abu Bakar pun menyampaikan ya ketika ada ayat ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum, ya, tidaklah kamu ingin bahwa Allah mengampunimu, ya, maka Abu Bakar mengatakan bala ana wallah, saya demi Allah ingin Allah ampuni itu kan. Maka setelah itu Abu Bakar juga menyampaikan bahwa saya akan memberikan infak ataupun berderma lagi kepada sahabat, kepada sepupunya tersebut, ya Mistah itu namanya. Ya. Maka makna daripada ayat ini adalah bagaimana memaafkan adalah perintah dan juga mengundang ampunan Allah. Maka ketika kita ingin diampuni sama Allah, maka saling memaafkan di antara manusia, di antara kita menjadi kunci. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Kemudian di antara keutamaan memaafkan juga adalah sebagaimana dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka pesannya adalah memaafkan itu memiliki pahala yang besar. Ya, lebih tinggi daripada membalas. Maka saling memaafkan, terlebih memaafkan itu bagaimana diperintahkan dan ini termasuk sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, kita bisa melihat menelaah Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133-34 bahwa Allah menyeru kepada kita semua untuk bersegera kepada ampunan Allah dan kebaikan. Yang Allah sediakan nanti surga yang luasnya begitu luas. Ya, di sana disebutkan seluas langit dan bumi saking luasnya. Ya, untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Dan di antara ciri orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anin nas, orang yang saling memaafkan di antara manusia. Maka memang tadi luka itu boleh tinggal ada kalanya ya kita terluka, tetapi dendam jangan sampai menetap di dalam diri kita. Kita tidak mau tentunya menukar surga itu dengan
dendam yang ada di dalam diri ataupun dengan tidak memaafkan. Karena inilah di antara keutamaan saling memaafkan di antara kita. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, baginda Rasul sebagai teladan kita di dalam memaafkan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, baginda Rasul Muhammad SAW tidak membalas keburukan, melainkan memaafkan dan berbuat baik. Ya, ingat kisah yang senantiasa kita ingat bahwa ketika Rasul akan pergi beribadah ke masjid, di perjalanan ada yang menyakitinya, disebutkan sampai meludahinya, dan Rasul tidak marah. Ya, suatu saat yang menyakitinya tersebut, yang meludahinya tidak ada. Rasul kaget, kemana ini? Ternyata beliau mendapatkan berita bahwa orang yang senantiasa melukainya ataupun meludahinya ketika perjalanan menuju masjid sakit. Dan baginda Rasul menjenguknya. Ternyata beliau adalah orang yang pertama yang menjenguk, ya, kepada orang yang senantiasa meludahi, menyakiti Rasul. Dan sejarah mencatat, menyebutkan bahwa orang tersebut akhirnya masuk Islam. Bukan dengan berbagai hal yang Rasul sampaikan, tetapi dengan akhlak yang begitu agung. Ya, maka maknanya adalah memaafkan adalah akhlak mulia sebagaimana teladan baginda Rasul. Dicontohkan langsung oleh baginda Rasul. Rasul memaafkan. Jadi beliau pergi menjenguk itu adalah lebih daripada memaafkan. Ya, akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh, karena memang di dalam kehidupannya, ya, yang namanya saling memaafkan, memang ya setiap kita kan punya punya cerita dan punya peristiwa, ya, dengan orang-orang, mungkin dengan tetangga, dengan sahabat, dengan siapapun, ya. Mudah-mudahan dengan adanya momen kemarin puasa dan Idul Fitri, ya, kita bisa mencontoh baginda Rasul, ya, untuk mudah memaafkan, karena itu adalah akhlak yang paling mulia. Akhlak Rasul itu disinggung dalam Al-Quran adalah akhlak yang paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak yang paling mulia. Di antaranya adalah memaafkan, ya, kepada siapapun, ya, terlebih kepada yang berbuat keburukan ataupun berbuat jahat kepadanya. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya sedikit lagi lapang dada dalam Islam. Ya, lapang dada berarti ikhlas menerima takdir. Ya, dadanya yang lapang. Ya, lapang itu kan luas. Ya, sebagaimana tadi kisah pendek terkait dengan bagaimana kita mensikapi. Ya, jadi air itu bisa terasa asin ketika tempatnya kecil. Ya, dan ketika lebih banyak lagi airnya, lebih luas wadahnya, maka tidak terasa asin. Ya, begitupun dengan lapang dada di dalam kehidupan kita. Tidak menyimpan dendam, tetap tenang meski kita disakiti. Walaupun yang namanya sakit ya sakit, kan? Ya, ada ungkapan sakit hati itu memang lebih sakit daripada sakit gigi, itu kan. Ya, menyerahkan urusan kepada Allah. Yang mempunyai hati kita adalah Allah, maka kembalikan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita memaafkan tanpa mengorbankan hati kita? Boleh memaafkan tanpa harus dekat, ya. Memang ada kalanya menjaga jarak dengan yang pernah dekat itu ada kalanya menjadi obat, gitu kan. Ya, sama seperti tadi. Dalam ayatnya adalah khudh al-afwa, jadilah pemaaf, teruslah berbuat baik, dan wa'arid anil jahilin. Ada kalanya perlu menjauh, menjaga jarak dengan orang-orang yang menyakiti. Bukan berarti benci, sekali lagi, tetapi bagaimana kita menjaga hati untuk tidak tersakiti berkali-kali, gitu kan. Ya, menjaga jarak. Ya, boleh menjaga jarak yang menyakiti. Ya, kemudian juga tetap menjaga harga diri kita. Ya, harga diri tadi dengan saling memaafkan, karena hakikatnya orang yang memaafkan itu adalah dia mempunyai harga diri yang terhormat, ya,
di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Kemudian bagaimana kita memaafkan? Tentunya niat karena Allah. Ya, niat karena Allah itu membantu kita untuk saling memaafkan. Ingat, kita juga butuh ampunan. Ya, kalau ada orang yang pernah berbuat salah, kemudian minta maaf dan kita sulit untuk memaafkan, kita ingat suatu saat kalau kita terpeleset di dalam kesalahan, kita perlu maaf, perlu ampunan. Bagaimana kalau tidak dimaafkan? Maka kita pun butuh ampunan. Ya, ampunan Allah juga maaf dari manusia. Berdoa untuk hati yang tenang. Ya, tidak memaksakan proses dan juga kita bertawakal kepada Allah. Maka berdoa, ya Allah, lapangkanlah hatiku untuk memaafkan tanpa menyakiti diriku sendiri dan gantikan dengan ketenangan. Jadi kita minta kepada Allah supaya lapang ini, hati ini lapang. Karena memang diawali dengan kelapangan hati. Kita ingat bagaimana ada salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah, artinya kelapangan. Itu kan diawali dengan alam nashrah laka sadrak, dengan kelapangan hati. Di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah itu, ya, ada 4 kunci kesuksesan. Diawali dengan lapang dada, ya, melapangkan dada kita. Alam nashrah laka sadrak, ya. Jadi lapang dada itu kunci kesuksesan. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Insyirah itu adalah fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Kita senantiasa optimis. Ya, tidak boleh pesimis menjalani kehidupan ini. Optimis. Kemudian fa idza faragta fansab. Ya, apabila telah selesai urusan, bergegas kepada urusan yang lain. Di sana gambaran disiplin itu kan. Ya, disiplin. Kemudian yang terakhirnya wa ila rabbika farghab. Allah sebagai tujuan, ikhlas karena Allah. Jadi 4 hal dalam surat Al-Insyirah itu, yang pertama adalah lapang dada, yang kemudian optimis, kemudian disiplin, kemudian ikhlas, Allah sebagai tujuan. Dan dalam surat itu, sebagaimana nama suratnya adalah Al-Insyirah, ya, ataupun Alam Nasrah, kelapangan. Jadi bagaimana kita meminta dilapangkan dada kita, hati kita, untuk memaafkan, tanpa menyakiti diri kita sendiri. Ya, dan juga Allah menggantikan dengan ketenangan. Karena yang saling memaafkan itu akan mendatangkan ketenangan. Kemudian terakhir, lapang dada itu adalah kunci kita bahagia. Semua kita ingin bahagia. Kita ingin bahagia, dan orang yang beriman itu dalam keseharian diingatkan untuk senantiasa bahagia. Ya, bahagia, sukses dan bahagia. Dalam bahasa Al-Quran adalah falahun. Makanya orang yang beriman itu sukses dan bahagia. Ya, qad aflahal mu'minun. Yang bagaimana orang yang diantaranya adalah yang senantiasa sholat dengan khusyuk. Maka kita diingatkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat. Mari kita menuju kepada kebahagiaan al-falah, kesuksesan, sukses dan bahagia. Maka memaafkan adalah ibadah hati. Lapang dada adalah kekuatan. Maka minta kepada Allah kekuatan itu. Dan menjaga hati kita adalah bentuk amanah diri kita. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bahagia dengan saling memaafkan, dada ini lapang, juga bisa menjaga amanah hati kita, ya, supaya tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak menyakiti orang lain. Demikian teteh-teteh sahabat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan berkahnya dan magfirahnya dan ampunannya kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang saling memaafkan dan mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sementara kami tutup, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya yang tadi telah disampaikan. Padat banget ya Ustadz ya. Yang paling intinya itu yang paling sulit memang
memaafkan duluan dan berlapang dada gitu ya Ustadz ya. Aduh, itu yang harus manusia itu masih suka susah ya Ustadz. Termasuk saya sih Ustadz khususnya. Bahkan, tapi kok masih diingat aja gitu ya Ustadz ya. Gimana cara melupakannya itu Ustadz? Cara melupakannya itu kan yang susah itu. Baik, sebelum kita masuk ke tanya jawab, Teteh, kalau ada yang mau bertanya silakan. Mumpung masih ada waktu. Tapi sebelumnya Ustadz sudah bisa minum sekarang, sudah bukan bulan Ramadan, jadi silakan sambil mendengarkan pantunnya dari Mbak Berta. Silakan Mbak Ya, Berta. Ya, Mbak Dini. Ya, Mbak Dini. Terima kasih Ustadz. Seperti yang Mbak Dini bilang tadi, singkat, padat, dan susah untuk dilakukan, Ustadz. Gitu. Oke, ini ada pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah bunga dahlia, semerbak harum angin menerpa. Kajian spesial di bulan mulia, Ustadz Aib kembali datang menyapa. Walau badai datang menimpa, petani tetap menanam padi. Walau datang hujatan kata, hendaklah kita berlapang hati. Ayam jantan berkokok pagi, anjing menyala tiada henti. Kami tetap berlapang hati walau kami dipandang keji. Mekar indah bunga melati, tumbuh subur di dekat kolam. Janganlah simpan dendam benci di hati, memaafkan bikin hidup tentram. Pergi ke pasar membeli nampan untuk wadah buah-buahan. Kalau kita saling memaaf, kalau tidak saling memaafkan, bagaimana hidup berkasih-kasihan? Membeli kain berwarna putih, hendak dijahit menjadi baju. Meski hati terasa perih, maafku beri setulus kalbu. Jalan-jalan ke kota Ambarawa, melihat gedung bersejarah tertata. Memaafkan demi ketenangan jiwa, biarkan luka menjadi sebuah cerita. Burung dara terbang melayang, hinggap sebentar di dahan mati. Rasa sakit perlahan hilang, memaafkan demi rasa damai di hati. Anak nelayan lincah melompat, pergi ke sungai memancing ikan. Memaafkan itu perbuatan hebat, dendam di hati kita lepaskan. Pohon jati tumbuh di taman, batangnya kokoh, daunnya lebat. Memaafkan sebagai refleksi iman, hidup bahagia dengan kalbu sehat. Ustadz, saya sekalian sambil menanyakan hal ini Ustadz, karena memang susah Ustadz, membuat pantun itu gampang Ustadz. Tapi Ustadz, mewujudkannya itu yang susah Ustadz. Beberapa hari yang lalu Ustadz, mungkin karena saya dalam fase juga ini ya, dikecewakan ya, gitu Ustadz. Jadi saya tuh rajin lihat kajian-kajian tentang menata hati gitu, memaafkan juga gitu. Sampai saya ketemu sebuah quote Ustadz yang membuat saya tertawa juga, tapi membuat tantangan juga gitu. Begini bunyinya Ustadz, diam itu adalah emas. Apa iya? Jadi emas kita kagak, jadi makin difitnah iya. Sekarang pilihannya ada dua. Saya diam tapi asam lambung, atau saya ngereok tapi kamu yang tipes. Nah Ustadz, kadang Ustadz perlu juga ngasih pelajaran Ustadz ke orang-orang ini Ustadz, biar nggak diremehin. Gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz, kita itu kadang memaafkan itu belum sepenuhnya di mulut saja, di tenggorokan saja, belum sampai ke hati kita. Bagaimana Ustadz? Asam lambung bener Ustadz. Susah tidur iya. Nama kita udah diacak-acak kemana-mana Ustadz. Terus hanya sebuah kata dimaafkan gitu Ustadz. Belum sampai kalbu kita itu. Bagaimana Ustadz kita menata hati? Kita memang memaafkan itu juga karena Allah Ustadz. Sakit hati ini juga, apalagi kalau sudah keluarga besar dibawa-bawa. Bagaimana Ustadz? Makasih Ustadz. baik. Terima kasih Mbak Berta atas pantunnya luar biasa dan juga eh, izin ya tadi ini saya langsung menanggapi mungkin terkait dengan yang Mbak Berta sampaikan. Baik, di dalam kenyataannya memang betul ya. Jadi berbagai hal apa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan dengan yang kita rasakan, ada kalanya itu perlu disinkronkan dan juga perjuangan di dalam kehidupan ini untuk menata hati kita, apalagi terkait dengan bersinggungan dengan orang lain. Ya, memang simple kalau
solusinya dari Al-Quran itu terkait dengan bagaimana kita bersosial, tetapi bagaimana kita merasakannya di dalam kehidupan nanti akan berdampak kepada hal-hal lain, ya, ataupun perasaan-perasaan lain. Ya, memang di dalam Al-Quran itu kan bagaimana kita bergaul dengan yang lain itu, bersosialisasi, memang tidak terlepas daripada ada kalanya saling sakit menyakiti. Maka solusinya dalam Al-Quran memang atas birun, bersahabat. Tetapi bagaimana di dalam kenyataannya, ya kan yang namanya sakit itu, ya tadi juga disampaikan, memang ada kalanya tinggal, ya susah untuk pergi, itu kan. Tetapi bagaimana coba kita berdamai dengan diri kita sendiri, ya. Dalam artian ketika kita merasa tersakiti, saya masih ingat kisahnya, kisah pendek bagaimana ketika kita sakit, ya, taruhlah sedang bengkak ini giginya, akhirnya pipinya juga bengkak, gitu kan. Nah, kemudian dalam perjalanan ternyata kita dipukul, ya, sedang bengkak, sedang sakit, kemudian dipukul, tambah sakit, bukan? Ya. Tetapi pas kita lihat yang memukul itu adalah bukan karena benci, ya. Sahabat lama kita yang memang betul-betul, ya, sahabat dekat, ya, itu ekspresi bagaimana dia menumpahkan rasa bahagianya karena bertemu, gitu kan, mengagetkan, walaupun mungkin di sisi lain betul-betul menyakitkan, sedang bengkak pipinya, giginya, kemudian dia agak dipukul, itu kan tambah sakit. Tetapi ketika kita lihat bahwa itu adalah sahabat dekat kita yang kita tahu, ya, bagaimana kesehariannya, dan sahabat namanya juga sahabat, itu kan, ya, saya kira mungkin akan berkurang rasa sakitnya, bahkan bisa jadi tidak ada, tertutupi dengan rasa bahagia bertemu dengan sahabat tersebut. Ya, begitupun mungkin dengan diri kita. Ada kalanya memang kita, karena hakikatnya ketika walaupun itu saling sesama manusia, itu kan, tapi ketika kita lihat bahwa itu adalah bentuk daripada ujian, bagaimana kita mampu menghadapi ujian itu, karena Allah itu yakin, Allah itu memberikan ujian, kalau memberikan soal di dalam ujian seperti sekolah itu kan sesuai dengan fasenya. Yakin bahwa kita bisa melalui fase itu kan, bisa menjawab ujian itu. Cuma bedanya memang kalau sekolah dengan kehidupan, kalau di sekolah kan belajar dulu, kemudian ujian. Kalau dalam kehidupan kita diuji dulu, ya, kemudian kita belajar mengambil hikmahnya. Nah, maka bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri, kemudian ketika tadi ada cerita pendek bahwa walaupun kita sakit ditampar, tetapi ternyata yang menampar itu adalah sahabat lama kita yang begitu dekat, dan bisa jadi berkurang rasa sakitnya atau bahkan hilang karena ada bahagia. Begitupun dengan berbagai rasa mungkin kita tersakiti, karena hakikatnya adalah Allah itu yang memberikan ujian supaya kita lulus, itu kan. Ya, kita ingat bahwa Allah dan yang membolak-balikan hati kita juga adalah Allah. Maka di antara doanya adalah wahai zat yang memahami bolak-balikan, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya. Memang namanya sudah tersakiti, apalagi sakit hati, ya berat untuk sembuhnya. Ya, makanya sampai ada ungkapan beda pedang melukai hati, ya, kemana obat hendak dicari. Sulit memang obatnya itu kan, mau dicari kemana gitu kan. Tetapi ketika kita bersandar kepada Allah Rabbul Izzati, ya, dan memang ini berat gitu kan.
Ya, maka dalam Al-Quran tadi surat Ali Imran ayat 134 itu ciri orang-orang yang bertakwa. Ya, wajar memang kita masih tersakiti, tapi Allah menyediakan ampunan dan balasan yang begitu besar. Ya, disinggung dalam Al-Quran surat Al-Insan itu, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ya, apabila engkau akan melihat kerajaan yang begitu besar dan kenikmatan yang begitu nikmat gitu kan di surga itu. Maka apakah kita mau menukar itu kan dendam rasa sakit itu dengan, ya, dunia memang seperti ini gitu kan. Ya, tempatnya kita sakit, kalaupun sehat ada kalanya sakit. Ya, dan kita mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah. Ya, itu mungkin sekilas yang bisa saya tanggapi. Ya, saya pun terus belajar, ya, eh, mengelola perasaan ini. Tapi bagaimana kita ingat kepada Zat Allah yang Maha Segalanya, yakin Allah memberikan. Ini kan bagian daripada ujian, walaupun lewat, ya, ujian itu ada yang langsung dari Allah, ada yang memang melalui manusia. Ya, sama dengan orang yang terdekat di keluarga kita pun. Ya, maka disinggung tuh dalam Al-Quran. Ya, bisa jadi kamu tidak menyukai pasanganmu. Ya, karena kita memang diuji dengan yang dekat itu kan, ataupun mungkin anak-anak keturunan, atau mungkin tetangga yang dekat. Ya, maka bisa jadi kamu lebih banyak menyukai dari dia di lain hal yang tidak kamu ketahui. Nah, maka selama saya meyakini gitu kan, selama dia orang beriman, ya, saling terus mendoakan. Karena berbeda ceritanya kalau bukan orang yang beriman. Karena dalam Al-Quran itu juga disinggung bahwa orang-orang yang tidak beriman itu, terutama dalam Al-Quran disebutkan orang Yahudi dan Nasrani, ya, memang selamanya tidak akan ridho, tidak akan suka kepada orang yang beriman. Ya, maka bagaimana kita menata diri kita, memang tahapannya untuk sampai kepada ikhlas itu kan memaafkan, mendoakan, dan mengikhlaskan. Ya, kita semua berproses untuk sampai kepada ikhlas itu. Ya, dan ada sedikit kisah menarik terkait dengan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu kan ketika sholat ditikam gitu kan, ditusuk. Ya, dan dikisahkan dalam cerita itu beliau tidak berhenti sholatnya. Ya, dan ketika selesai sholat beliau ditanya, apa tidak terasa katanya ditusuk sampai berlumuran darah. Umar mengatakan tidak terasa. Dia saking menikmati sholat gitu kan. Nah, ini kan terkait perasaan. Ada kalanya seperti itu. Ya, memang perasaan ini hal yang perlu kita latih dan perlu kita rasakan gitu kan, terkait dengan rasa. Gitu. Ya, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kelapangan kepada hati kita, kepada dada kita untuk senantiasa saling berbaik, ya, berbaik dengan siapapun, walaupun tadi yang namanya sudah tersakiti itu ya sakit, itu kan sulit mencari obat. Tetapi ingat bahwa yang membuat hati kita sakit ini adalah, yang mempunyai hati adalah Allah. Maka kepada Allah lah gitu kan. Insya Allah Allah akan memberikan berbagai ketenangan dan kebahagiaan. Demikian yang bisa ditanggapi, mohon maaf. Mangga. Terima kasih Ustadz. Memang perlu waktu ya Ustadz ya untuk nyampe ke tahap memaafkan dengan ikhlas gitu ya Ustadz. Ya, Iya dan betul, betul. Sebagaimana luka fisik juga kan perlu waktu gitu kan, perlu waktu. Ada tahapan, ada waktu gitu kan, untuk sembuh gitu kan. Luka fisik seperti itu, luka batin juga bahkan ya lebih perlu waktu sebenarnya kan, luka batin itu.
Tetapi dengan izin Allah semuanya bisa. Ya mudah-mudahan. Enggak apa-apa. Makasih Ustadz. Makasih Mbak Dini. Sama-sama Mbak Berta. Iya Ustadz ya, butuh waktu Ustadz ya. Memang benar sekali gitu Ustadz ya. Kadang-kadang emang kesel juga sih Ustadz, kitanya udah maafin, udah mau melupakan gitu Ustadz, udah niat banget-banget. Nggak taunya benar Ustadz, orang yang di sananya tuh malah menghasut, terus membalikan cerita, memfitnah, terus bikin status-status gitu Ustadz, istilahnya kan yang memojokkan kita. Cuman Ustadz mungkin karena usia juga ya Ustadz ya. Saya mah udah gepek, Ustadz mau begituan. Orang mau ngomong apa juga, alah gitu ya Ustadz ya. Terserah, soalnya bukan apa Ustadz ya. Ya tadi mungkin karena usia udah gak penting lagi gitu deh. Orang mau nanggapin apa udah gak penting lagi deh. Yang penting yang buat saya fokus adalah sekarang suami, anak-anak, orang tua, keluarga. Udah gitu aja ya Ustadz ya gitu. Habis kalau mau kenapa ya Ustadz ya? Apa? Ya mungkin itu juga ya. Mungkin karena usia juga, karena yang lain juga. Males gitu Ustadz, udah males nanggapin gitu ya Ustadz ya gitu. Jadi ya Mbak Berta ngerti banget sih Mbak Berta. Aku juga pernah di masa-masa seperti itu Mbak Berta. Sakitnya luar biasa, tapi sekarang udahlah EGP aja lah gitu. Yang penting semuanya sehat karena nggak ada yang lebih penting daripada kesehatan ya Ustadz. Tadi Ustadz benar Iya, kan? betul. Maafkan itu ada hubungannya dengan kesehatan batin dan mental ya Ustadz. Khususnya kalau buat saya sih mental ya. Mental saya sempat keancur, keacuk-acuk, acak-acak lah gitu Ustadz. Tapi alhamdulillah sih. Alhamdulillah sekarang gitu ya Ustadz ya. Baik, makasih ya Ustadz tadi atas jawabannya. Kita ada dua pertanyaan nih mudah-mudahan bisa ya keburu. Pertanyaan yang pertama udah datang tadi dari eh, ini Teh Neti, Teh Nelly ya, aku agak lupa nih. Sevalia tuh Teh Nelly, Teh Neti ya, antara dua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Pak Ustadz, Teh Dina Ibu Bui yang saya hormati. Saya sudah memaafkan teman saya yang berkali-kali bikin masalah sama saya, tapi maaf saya diam dan jaga jarak, tetapi hati saya masih benci sama dia karena kadang kalau bekerja sama dia muncul benci saya. Oh, kalau lagi kerja sama dia muncul benci saya. Gimana nih Pak Ustadz? Dan dia orangnya masih muda, di depan saya baik, mulutnya manis, tetapi belakang saya menusuk. Menusuk, saya banyak istighfar, tapi tetap masih benci. Mohon ilmunya untuk supaya saya lebih legowo. Hatur nuhun Pak Ustadz dan Teh Dini. Tuh Pak Ustadz, sekali lagi Pak Ustadz. Yang begitu Pak Ustadz, emang kadang-kadang mengkat segala sesuatunya itu emang penting kali ya Ustadz ya. Kayak yang saya lakukan bener-bener saya cut semuanya itu Ustadz. Sampai benar-benar sempat sendiri waktu itu. Alhamdulillah itu menyembuhkan mental pada saat itu. Kalau menurut Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Mangga. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lingkungan orang-orang yang baik ya, tidak di lingkungan orang-orang yang eh, membuat berbagai hal sakit hati. Akhirnya tadi yang sebagaimana Pak Berta sampaikan kan berdampak juga kepada apa tadi tensi dan berbagai halnya gitu kan. Karena betul erat kaitannya ya karena dari lingkungan atau teman-teman yang itu makanya ya mudah-mudahan kita bersyukur ya MPP ini kan sudah 10 tahun ya alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa saling mengingatkan di dalam ya minimal ada komunitas kecil ya jadi yang kecil ini menata hati kita itu kan untuk senantiasa bagaimana sama-sama di dalam kebaikan saling memandang berbagai hal itu baik gitu kan walaupun ya ada kalanya di dalam perjalanannya ya tadi kita bergaul dengan yang lain itu kan tidak sama semuanya ya kuncinya di dalam Al-Quran memang tadi memaafkan itu adalah hal yang paling utama dan terhormat. Dan juga tadi ayatnya disebutkan bahwa terus berbuat baik. Ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Jadi selain tadi memaafkan terus berbuat baik karena tadi yang Rasul contohkan itu Rasul memaafkan. Ya. Rasul memaafkan dan setelah memaafkan Rasul menjenguk gitu kan. Menjenguk itu kan lebih daripada memaafkan.
Jadi ada apa ya? Ada aktivitas yang lebih. Kan bisa saja Rasul memaafkan tetapi tidak mau menjenguk, bahkan tidak mau bertegur sapa gitu kan. Tapi Rasul mencontohkan memaafkan dan juga berbuat baik dengan menjenguknya gitu kan. Dan ternyata beliau adalah orang yang paling pertama menjenguk, dan itu yang menyebabkan orang yang tadi masuk Islam gitu kan dengan akhlaknya. Ya, jadi wahsin kama ahsanallahu alaik. Jadi berbuat baiklah. Kita berbuat baik itu bukan berarti kita ada orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik. Ada orang memberikan manfaat kepada kita, kita memberikan manfaat kepada orang tersebut. Kita dimanapun kepada siapapun berbuat baik itu ada karena Allah. Wahsin kama ahsanallahu alaik. Berbuat baiklah. Tadi bukan berarti orang berbuat baik kepada kita, bukan berarti orang memberikan manfaat kepada kita, bukan berarti orang tidak menyakiti kepada kita, tapi karena kita berbuat baik itu karena Allah, gitu kan. Ya, berbuat baik karena Allah, gitu kan. Makanya dalam hadis juga disebutkan, ittaqillah haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, orang beriman itu kan seperti dimanapun berada, saya kira teteh-teteh, ibu-ibu yang berada di luar Indonesia bisa merasakan, ya kan, seperti gula gitu kan, digulung sama semut gitu kan. Kalau berbuat baik itu banyak orang yang suka, ibarat gula ataupun ibarat bunga. Akhlak itu kan ibarat bunga, ya, bunga. Jadi didatangi oleh orang-orang yang baik. Ya, nanti orang yang tidak baik itu otomatis dia tidak akan datang gitu kan. Sama seperti lalat gitu kan. Lalat tidak akan hinggap pada bunga gitu kan. Tapi dia di tempat-tempat yang kotor. Ya, jadi fokus memang kepada memperbaiki diri kita. Nanti akan datang orang-orang yang baik, Allah akan kirim gitu kan. Ya, jadi berbuat baiklah tadi karena kita berbuat baik diperintahkan oleh Allah, bukan semata-mata karena orang gitu kan. Karena di dalam kehidupan ini kita berbuat baik pun ya orang tidak sama semuanya. Ya, makanya disinggung dalam Al-Quran surat Al-Buruj itu ada orang jahat berbuat jahat kepadamu bukan berarti kamu berbuat jahat, karena kamu berbuat baik karena kamu beriman gitu kan. Maka ada orang yang tidak baik itu membencimu gitu kan. Ya, jadi tidak selamanya orang menyakiti, orang berbuat jahat kepada kita karena kita jahat, tidak. Bisa jahat karena kita baik gitu kan. Ya, karena dalam kehidupan ini ya ada setan gitu kan. Ya, yang tidak suka orang berbuat baik gitu kan. Ya, maka tadi memang berproses, kemudian juga Rasul mencontohkan kepada kita bagaimana memaafkan, kemudian berbuat baik, ya. Kemudian ada kalanya memang yang namanya sakit ya sakit ya tadi, apalagi hati gitu kan, perlu waktu lah dan perlu waktu untuk menyembuhkannya. Maka tadi di akhir ayatnya wa'arid 'anil jahilin, ya, artinya adalah berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ataupun diartikan juga dalam kehidupan realitas kita sekarang ini, ya tinggalkanlah orang yang menyakitimu gitu kan. Maka ada kalanya mungkin perlu menjaga jarak gitu kan. Ya tadi, bukan berarti benci sama mereka yang menyakiti kita, tetapi semata-mata untuk menyembuhkan hati kita supaya selamat gitu kan. Mengobati hati kita supaya tadi tidak tersakiti berkali-kali gitu kan. Ya perlu ada kalanya. Mungkin beberapa saat ada kalanya perlu juga nomornya di blok gitu kan. Ya itu sebenarnya nomor bisa di blok itu kan saya kira salah satu solusi gitu kan. Ya, salah satu solusi. Ya, supaya memang di dalam penyembuhan hati ini cepat sembuh gitu kan. Ya. Jadi ya, saya kira seperti itu. Ada kalanya memang kita perlu menjaga jarak dengan, ya kalau tadi memang bersinggungan di dalam keseharian, mungkin kalau memungkinkan supaya tidak tersakiti berkali-kali, mungkin kerjanya tidak berbarengan kalau memungkinkan. Kalau tidak, berarti menata hatinya yang lebih perlu ditingkatkan, dan itu memang perlu ekstra kesabaran itu kan. Ya, kalau memang ketika bersinggungan itu kan, ketika ada itu ingat lagi ataupun tersakiti lagi, ya mungkin itu yang perlu diobatinya, bahwa di apa ya, diminimalisir berhubungan langsung gitu kan. Dan tadi diniatkan bukan berarti benci, ya.
untuk semata-mata untuk mengobati kondisi hati kita yang terus tersakiti supaya cepat sembuh gitu kan. Karena ketika mengobati luka fisik saja itu kan ada kalanya kalau kondisinya parah kan perlu menginap di rumah sakit. Ya, kalau sudah kondisi makin baik kan nanti berobat jalan gitu kan. Berobat jalan. Ya, nanti sembuh gitu kan. Begitupun dengan kondisi. Ada kalanya memang perlu waktu ya, dan kalau perlu diputus hubungan sementara waktu ya terkait itu, mungkin kalau memang itu untuk penyembuhan, saya kira tidak termasuk orang yang memutuskan silaturahim. Ya, tadi semata-mata untuk menyembuhkan kondisi hati kita ya supaya cepat sembuh gitu kan. Mungkin itu, mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan lingkungan-lingkungan teman-teman yang senantiasa baik sehingga akhirnya saling menyemangati di dalam kebaikan dan tidak saling menyakiti. Oh, enggak, demikian. Baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang kan harus ada niat baik gitu ya Ustadz ya. Nah sebelum saya akhirnya memutuskan nih tali, bukan tali silaturahmi ya, saya memutuskan kontak Ustadz. Yang memutuskan kontak itu sebelumnya saya juga udah coba Ustadz dengan mengkontaknya, mau berbicara dengan baik, mendatanginya, tapi semuanya ditolak Ustadz, semuanya ditolak. Bahkan setelah setiap kali saya datang untuk bertanya misalkan masalahnya di mana, wow, statusnya makin parah gitu Ustadz gitu. Fitnahnya makin menyebar dan bahkan mengajak semua orang untuk membenci gitu kan. Ini udah nggak bagus ya Ustadz ya. Akhirnya ya sudah, saya pikir sudah selesai, saya maafkan. Ya udah gitu Ustadz. Buat saya sih selesai, masalahnya selesai gitu. Yang penting saya udah di diri saya udah selesai gitu Ustadz. Yang penting saya udah Baik. selesai karena saya nggak mau berlarut-larut dengan keadaan seperti ini. Jadi buat saya istilahnya gini, gampang aja Ustadz. Kalau kasarnya nih, lu punya masalah sama gue mah gak ada masalah sama lu gitu Ustadz. Kasarnya gitu ya. Kalau saya sekarang udah gitu Ustadz ya. Jadi ya udah kalau kamu nggak suka sama saya, bukan saya yang punya masalah, tapi kamu yang punya masalah sendiri gitu Ustadz. Dan emang buat dapet tahap itu tuh nggak gampang ya Ustadz ya gitu. Dan seperti tadi kata Ustadz, saya juga punya sahabat nih Mbak Nani di sini juga yang bilang sama saya, ngingetin saya, setiap kali habis sholat jangan lupa selalu mengucapkan, ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang baik, kelilingi saya dengan orang-orang baik, pertemukan saya dengan orang-orang baik. Dan itu akhirnya nggak pernah lepas Ustadz doa itu. Alhamdulillah ya Ustadz. Jadi saya nganggap orang-orang yang pergi dari saya, menghilang dari saya itu adalah sebenarnya bukan karena saya juga, mungkin saya juga harus perbaiki diri saya, Ustaz, tapi mungkin salah satu dari Allah juga kali. Supaya saya nggak dosa. Mungkin kalau saya gabung sama mereka terus, saya jadi gibah terus, misalnya gitu ya Ustadz ya. Jadi tadi ya kata Ustadz sampaikan tuh emang benar. Mungkin ini menjawab pertanyaan Teh Sifa tadi ya, yang sudah ngangkat tangan dari tadi ya Ustadz ya. Apakah memaafkan orang lain dalam diam dan memutuskan untuk tidak berbicara lagi? Dengan mereka merupakan bentuk melindungi diri untuk tidak disakiti lagi. Karena ini kan batasannya penyembuhan tidak ini untuk batasan penyembuhan tidak selalu berkonsiliasi gitu. Atau apakah ini termasuk dosa karena memutuskan silaturahmi dengan saudara dengan sesama saudara? Nah, menurut Ustadz gimana gitu? Dosa nggak Ustadz gitu kalau emang niatnya ada untuk melindungi diri? Kan yang waktu itu yang saya pikir yang penting saya nggak marah, bukan saya memutuskan, saya cuma diem gitu Ustadz. Tapi saya nggak memutuskan tali silaturahmi, saya nggak memutuskan pertemanan gitu kan Ustadz kan. Akhirnya tuh yang ngeblok-blok sendiri kan ada mereka-mereka. Nah, gimana nih Ustadz nih menurut Ustadz? Nuhun. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Yang paling perlu diselamatkan atas diri kita adalah diri kita sendiri. Dan yang bisa memberikan nilai harga kepada diri kita sendiri juga hanya diri kita sendiri gitu kan. Ya, ini dalam konteks bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Makanya kan di dalam kehidupan itu kan ada harga diri. Ya, harga diri itu kan yang memberikan harga sebenarnya diri kita sendiri kan. Walaupun itu adalah harga yang disampaikan dari orang lain gitu kan. Tetapi yang bisa membentuk harga diri ya hanya diri kita sendiri. Ya, dan yang menghancurkan harga diri kita juga diri kita sendiri. Nah, ketika dalam masalah ini gitu kan ada berhubungan ataupun bersosialisasi, berkomunikasi karena memang kita adalah makhluk sosial ya di dalam kehidupan
Ya, begitupun karena tadi ibadah ada yang langsung kepada Allah, juga ada yang berhubungan sesama manusia. Sama kan dalam rukun Islam juga kan ada sholat langsung kepada Allah. Dan sholat juga kan gambaran. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar itu kan mengingat Allah. Tetapi di akhirnya adalah Assalamualaikum. Ya, bagaimana kita ada hubungan sesama manusia itu kan. Ya, itu sholat. Kemudian juga zakat. Kalau zakat jelas ya, kita niat karena Allah dan memberikan kepada orang lain. Ya, juga dalam puasa. Ya, puasa lebih kepada diri kita dengan Allah. Ya, ibadah haji itu dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Ya, karena ibadah haji tidak bisa dilaksanakan di tempat masing-masing. Ala kulli hal adalah bagaimana di dalam keseharian itu ya kita ada ibadah yang kepada Allah dan juga ada ibadah yang sesama manusia. Maka bagaimana kita lebih memfokuskan diri dulu untuk menyehatkan diri kita sendiri itu kan. Ya. Dan tadi terkait niat itu kan yang punya diri kita sendiri. Kalau orang lain kan prasangka gitu kan. Dia terserah orang mau menyangka apa karena kita tidak tidak bisa tersakiti dengan prasangka orang lain. Ya. Prasangka kan tidak berdampak sebenarnya, tidak membuat sakit hati kan. Yang berprasangka itu kan orang lain. Ke diri kitanya tidak berdampak gitu kan. Ya. Justru dampaknya adalah nanti pahala di akhirat gitu kan. Ya, orang yang diprasangkai jelek itu dia akan mendapatkan pahala kebaikannya dari orang yang berprasangka tidak baik gitu kan. Nah, maka terserah bagaimana prasangka orang, yang penting kita fokus kepada diri kita sendiri itu kan. Tadi kalau memang kita niatnya untuk penyembuhan hati kita, ya, yang punya niat kan diri kita gitu kan. Ya, maka bagaimana kita menata niat? Insya Allah tidak termasuk orang-orang yang memutuskan silaturahim, tapi termasuk orang-orang yang berfokus untuk perbaikan diri itu kan. Ya, karena perbaikan diri itu ya baik itu dengan Allah ataupun juga dengan sesama manusia itu termasuk prioritas yang utama. Ya, jadi penyelamatan diri itu adalah yang paling utama. Termasuk tadi menyelamatkan hati kita dari supaya tidak tersakiti. Ya, jadi yang punya niat adalah diri kita. Ya, jadi fokus kepada diri kita. Karena memang ada kalanya perlu waktu ya, perlu waktu dan perlu suasana supaya lebih lebih tenang gitu kan, lebih tenang. Dan ya diniatkan saja, bukan memutus silaturahim. Sekali lagi yang punya niat adalah diri kita sendiri. Jadi kita lebih leluasa mengatur semuanya gitu kan. Orang lain hanya punya prasangka ya. Prasangka itu kebanyakan adalah zon ya. Prasangka itu kebanyakan memang kepada kejelekan. Maka ya kita fokus kepada niat kita. Kemudian juga jauhi prasangka yang tidak baik. Yang penting diri kita sudah berupaya, kemudian terus berbuat baik ya, walaupun tadi ada kalanya kita dibalas kebaikan itu bukan dari orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya. Ya, jadi seperti itu yang bisa ditanggapi. Demikian, Mangga. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Cukup jelas ya Teh Sifa. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya Ustadz. Tunggu sebentar. Boleh nggak satu Eh, lagi, Din? Pendek aja. Tanya sama Pak Ustadz. ah, Boleh kenapa nggak? Mbak Nani? Aku mau nanya dikit aja sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau yang memutuskan silaturahmi itu saudara kandung sendiri, dia memutuskan dengan saudara kandungnya dia karena memilih mau hidup dengan pasangannya. Itu gimana Pak Ustadz? Udah itu aja. Paham nggak Dini? Paham, paham, paham. Hmm. Mangga Pak Ustadz. Baik. Jadi persaudaraan ya. Persaudaraan itu ada persaudaraan satu akidah, satu keyakinan ya, sama-sama beriman kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwah.
ya. Sesama orang yang beriman itu adalah saudara, ya. Kemudian ada pertalian persaudaraan secara biologis tadi, adik kakak itu kan, ya. Jadi semuanya bagaimana Islam memandang, ya, karena persaudaraan itu juga nanti ada yang satu negara, ada yang sesama manusia. Jadi ada ukhuwah Islamiyah, ya, ikatan persaudaraan sama orang-orang yang beriman, ya, karena orang yang beriman ini, orang Islam ini kan tidak dibatasi oleh batas geografis, ya, ada orang Asia, ada orang Eropa, ada orang Iran, Amerika, ya, dan berbagai halnya yang sama keyakinannya. Itu adalah ukhuwah Islamiyah. Ada ukhuwah wataniyah, itu kan. Ya, jadi persaudaraan negara, satu negara. Dan dasarnya adalah sebenarnya keyakinan. Maka dulu ketika Indonesia merdeka, ya, itu ada sesuatu yang membuat motivasi, ya, bahwa cinta kepada tanah air adalah hubul watan minal iman, bagian daripada keimanan. Itu adalah bagaimana dasarnya adalah keimanan. Dan juga ada ukhuwah basyariyah yang tidak hanya satu negara, yang tidak hanya satu keyakinan, tetapi sama-sama manusia. Itu kan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang ketika ditimpa musibah, walaupun berlainan keyakinan, tetapi ada ukhuwah basyariyah, ya, sifat kemanusiaan. Jadi kita sama-sama manusia, maka saling tolong menolong, itu kan. Ya, tanpa melihat berbagai latar belakangnya, tetapi sama-sama manusia, karena nyawanya kan berharga manusia itu. Nah, juga ada persaudaraan yang sifatnya secara biologis tadi, kakak adik. Ya, ketika kita melihat sejarah bagaimana Islam itu memandang bahwa, ya, persaudaraan, ya, semua itu adalah ada kelebihannya. Terlebih ketika satu nasab keturunan secara biologis, ya, dan juga sama keyakinannya, itu lebih diutamakan. Ya, lebih diutamakan. Tetapi bagaimana sekarang kalau ada saudara kemudian secara biologis, ya, tetapi memutus secara hubungan darah, tidak bisa diputus, gitu kan. Ya. Tetapi bagaimana baginda Rasul mengajarkan bahwa kita senantiasa untuk mempererat tali persaudaraan, ya, terlebih bersama orang-orang yang senasab. Tetapi ingat juga dalam sejarah bahwa ada hijrah, gitu kan. Ya, hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya ada muhajir, orang yang berhijrah, ada yang menolong Ansor di Madinah. Bagaimana Rasul mempersatukan? Yang pertama kali ketika Rasul hijrah itu dipersatukan, ta'akhwa namanya, mempersatukan ukhuwah Islamiyah, itu kan. Ya, sampai di sana ada seorang sahabat, saking disatukannya sama Rasul, dia rela berbagi, gitu kan. Ya, berbagi, ya. Sahabatnya tidak punya rumah, ditawari rumah. Bahkan dalam sejarah disebutkan sahabatnya yang istrinya tidak ada, ya, karena sahabat yang di Ansor itu dia punya istri lebih dari satu, ditawarkan. Itu bagaimana sisi persaudaraan yang begitu erat di dalam Islam, itu kan. Ya, dan ada kalanya dalam hijrah itu sahabat yang secara biologis, ya, ataupun saudara itu ditinggalkan, ya, ditinggalkan di Mekah menuju Madinah, dan karena tujuannya adalah semata-mata mempertahankan keimanan. Maksud saya adalah bagaimana kita menjaga tali persaudaraan dengan saudara senasab, tetapi ketika memang dia memutuskan, ya, ketika
dia memutuskan, karena memang dalam persaudaraan ini ada kalanya terputus berbagai hal, seperti ketika dia melakukan kemurtadan ataupun keluar dari Islam. Ya, ada kan tidak bisa saling memberikan apa itu? Tidak bisa memberikan waris gitu kan di antaranya. Ya, jadi ketika kita sama saudara yang senasab sekandung itu sama-sama keimanan, itu yang perlu disyukuri, dipertahankan. Ya, kalau memang dia memutus karena keluar dari keyakinan, ya itu pilihannya, dan kita tetap berbuat baik. Ya, berbuat baik sebisa kita untuk menjaga silaturahim. Kalau Kalau dia memang mutusin, Pak Ustadz, dia dia bukan yang mutusin karena murtad, tapi dia memang mutusin hubungan persaudaraan itu, emang dia putusin, Pak Ustadz. Dia putusin telak dia putusin di depan adiknya, ya, depan saudara kandungnya seibu sebapak. Dia bilang dia nggak mau hubungan lagi sama adiknya ini. Kemudian dia mau hidup senang dengan pasangannya. Udah putus, langsung kontak semuanya hilang habis. Sementara si adik dengan sedih masih tetap mendoakan. Tapi ya nggak bisa kontak dia lagi, dan memang si adiknya udah terasa tersakiti, Pak Ustadz. Saya nggak tahu apakah si abangnya ini murtad atau tidak, tapi yang tahu dia sama-sama Islam, dia sama-sama ya, beriman. Tapi si istri abangnya ini yang memutuskan itu sempat apa, menyumpahin gitu loh, Ustadz. Jadi si adiknya yang si abang ini dia disumpahin sama dia 7 turunan macam-macam gitu, Pak Ustadz. Jadi agak sedikit drama. eh Ya, si adiknya hanya sabar aja, Pak Ustadz, nggak bisa bicara apa-apa lagi. iya baik. Kontaknya diputus, Mhm. tetapi tadi saya kira menarik ada yang disampaikan, tetap berdoa. Iya, si adik ini tetap berdoain Ya, kakaknya, tetap biarpun kakaknya berdoa. mutusin ya. Berdoain terus, Ya, setiap dia sholat didoain terus supaya dia tuh sadar, dia insaf dan dia mau balik lagi, apa, menghubungi adiknya gitu. Itu tetap doanya nggak pernah putus setiap sholat, Pak Ustadz. iya. Tapi nggak Betul pernah itu bicara. sudah. Hmm. Iya, itu yang sudah lakukan adalah yang terbaik. Oke, Ya, Alhamdulillah. Hmm. karena ketika kakaknya yang memutus, ini kan yang disampaikan adalah bagaimana adiknya. Jadi Hmm. yang penting adiknya tidak memutus. Nggak, Ketika nomor semuanya media itu terputus, tetapi iya, dia masih masih tersambung dengan Allah. Allah itu kan maha segalanya. Nanti iya, nomor-nomor itu bisa dicari lagi dan bisa dibuat baru gitu kan. Ya, iya, yang iya, penting tidak terputus sama Allah gitu kan. Terus iya, iya, didoakan, itu iya. yang kita punya. Oke, Jadi dengan Alhamdulillah. dengan adanya mendoakan, itu adalah jalan yang terbaik dan sudah paling betul gitu kan. Jadi terus mendoakan, justru itu adalah menjadi sebuah wasilah, nanti insya Allah eh, Allah mengijabah doanya, kemudian nanti akan tersambung kembali. Itu yang kita Oke, punya. Ya, jadi oke, oke. berhubungan dengan Allah gitu kan. Oke, makasih, makasih, makasih Ustaz. Thank you. Sama-sama. Makasih. Ya. Thank you, Dini. Sama-sama Mbak, mudah-mudahan bisa kembali baik semuanya ya Mbak ya, kita Iya, doakan. insya Allah. Amin. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dan sebagai pertanyaan penutup, karena waktu juga. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya, bila ada istri yang dijolimi suami, tidak diberi nafkah, dipisahkan dari tempat tinggal bersama, sampai pada batas mana si istri memaafkan suaminya? Wah, gimana nih Pak Ustadz nih? Nggak usah Drama rumah dimaafin. tangga, drama rumah tangga ini Pak Ustadz. Hmm. Mangga Pak Ustadz. Iya, prahara rumah tangga ya. Jadi memberikan nafkah itu kan kewajiban suami. Ya, kalau suaminya tidak memberikan nafkah, berarti suaminya yang bermasalah. Ketika tidak mau memberikan nafkah, ya cerai saja gitu kan, supaya tidak menjadi dosa. Jadi ketika suami tidak memberikan nafkah, itu dia yang bersalah dan berdosa.
Bagaimana istrinya? Ya, istrinya kalau tetap mampu dan bisa bersabar, ya silahkan bersabar. Kalau tidak kan bisa, dalam rumah tangga itu kan ada ketentuan, ya, terutama terkait dengan nafkah itu kan. Makanya kalau di Indonesia kan ketika selesai ijab kabul kan diingatkan, ya, diingatkan ada sigot taklik, ya. Itu sebenarnya bukan untuk melakukan talak sebenarnya, tetapi mengingatkan bahwa yang diucapkan itu adalah tadi ijab kabul adalah dalam Al-Quran disebutkan mitsaqan ghalidho, yang begitu eh, agung dan harus bertanggung jawab. Maka jangan sampai eh, tidak bertanggung jawab gitu kan. Ya, ketika beberapa waktu ya tidak memberikan nafkah kan sudah jatuh talak sebenarnya gitu kan. Ya. Jadi ketika dikembalikan kepada ketentuan bagaimana dalam rumah tangga itu kan ketentuannya, ya insya Allah semuanya bisa bisa menerima dan sesuai. Tapi ketika tadi suaminya tidak memberikan nafkah, ya nafkah lahir ataupun batin itu kan berarti dia yang salah. Kalau dia tidak mau memberikan, ya tidak harus bertanggung jawab ya dengan talak, karena ketika talak kan tidak menjadi istrinya gitu kan. Ya. Begitu mungkin yang bisa ditanggapi teh. Mudah-mudahan semuanya baik dan rukun dan harmonis bersama keluarga sehingga kebahagiaan bisa tercapai di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Amin, amin. Teti gimana Teti? Cukup jelas pertanyaannya. Alhamdulillah cukup jelas Pak Ustadz. Jadi memang dari semua itu kalau kalau ada kezoliman dalam rumah tangga ya bukan artinya terus istri selalu memaafkan, tapi kita kembali kepada hukum nikah itu sendiri juga ya. Kalau sampai pada batas ada kezoliman yang menyalahi hukum nikah ya itu sebenarnya sudah tidak ada kata maaf tapi talak itu sendiri sudah jatuh ya. Iya, Oke, jadi terima dalam kasih. dalam pernikahan itu kan suami istri itu kan dengan pasangan itu semuanya tidak terlepas daripada hak dan kewajiban, ya. Yang menjadi kewajiban suami adalah hak istri, begitu sebaliknya. Kewajiban istri adalah hak suami. Nah, itu antara hak dan kewajiban saja gitu kan yang perlu diperhatikan. Ketika memang suami tidak memberikan nafkahnya, ya apalagi sudah sesuai dengan batas waktu, ya secara otomatis dengan sendirinya ketika tidak ngurus sama istrinya ya jatuh talak gitu kan. Ya, Iya, jadi ya. yang diperhatikannya adalah hak dan kewajibannya gitu kan. Hmm. Jadi kewajiban istri adalah hak bagi suami, begitupun kewajiban suami adalah hak bagi istri. Suami wajib memberikan nafkah dan itu menjadi hak istrinya gitu kan, nafkah lahir dan batin gitu kan. Ya, Ya. Terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Hatur nuhun. sama-sama, sama-sama. Alhamdulillah, nuhun pisan Pak Ustadz tadi atas ilmunya, kajiannya, dan juga jawaban dari pertanyaan saudara-saudara kita ya Ustadz ya. Liku-liku kehidupan dalam bersosialisasi berumah tangga dan sebagainya ya Ustadz ya. Memang benar ya Ustadz ya, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun, maha segalanya, tapi manusia itu pada buatan Allah malah mereka ya Ustadz ya. Yang buat saya sih jauh lebih keras dan lebih sombong gitu ya Ustadz ya dalam memaafkan gitu. Mudah-mudahan kita diberi apa ya Ustadz hati yang selalu lembut, Amin, pemaaf amin. ya Ustadz ya. Mudah-mudahan itu. Baik Ustadz, karena ini sudah berada di ujung, seperti biasa Ustadz, kami minta doanya dan juga kesimpulannya. Mangga Ustadz. Baik sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai penghujung. Kita sama-sama berdoa dan kesimpulannya dari kajian tadi adalah bagaimana kita saling memaafkan. Ya, karena ketika kita dalam posisi orang yang tersakiti, juga bagaimana memaafkan dan harus mudah memaafkan karena bisa jadi suatu saat kita juga orang yang menyebabkan orang lain tersakiti. Dan Allah itu maha pemaaf dan menyukai kemaafan. Ya, maka terus
sebagaimana kita diajarkan, ya Allah itu mempunyai 99 nama. Di antaranya adalah Al-Afu, ya, yang Maha memaafkan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa saling memaafkan karena Allah sediakan bagi orang yang senantiasa memaafkan, kalau bahasa Sundanya berehan gitu kan. Jadi mudah memaafkan. Ya. Jadi Allah sediakan kenikmatan dan di sana digambarkan surga. Maka itu yang perlu kita lebih raih daripada kita menyimpan ataupun menukarnya dengan dendam. Walaupun tadi ada kalanya memang kita tersakiti dan sakit itu agak sulit sembuhnya, tetapi yakin yang namanya sakit suatu saat akan sembuh. Cuma perlu waktu saja. Ya, selamat menikmati penyembuhan-penyembuhan itu, ya, karena semuanya adalah Allah yang mentakdirkan. Semua kita adalah hidup di dunia tidak lama. Karena kalau kita sekarang merasa tersakiti, yakin sakit itu tidak lama. Dunia ini tidak lama, itu kan. Ya, nanti menuai pahala yang terbaiknya di akhirat, ya. Jadi mengingatnya itu saja. Jadi kalaupun sampai ada yang tersakiti, jangan sampai keluar dendam dan tidak memaafkan. Ingat dunia tidak lama, ya. Allah itu Maha Pemaaf. Jadi kita harus saling memaafkan. Dan makanya mudah-mudahan kajian ini pun saling mengingatkan. Ya, saya pun menyampaikan begitu mudah dari lisan saling memaafkan, dan saya pun sebenarnya lebih menasihati setiap diri kita masing-masing. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahannya, dan juga perlindungannya kepada kita dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan tempat yang kita diami senantiasa aman, sentosa, sejahtera, walaupun sekarang kondisinya di dunia dalam keadaan sedang perang, dan ini pasti kena dampaknya, gitu kan. Tapi mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhlina wa maulana Muhammad amin ya rabbal alamin. حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا ya Allah, berkahilah usia kami semua dan sehatkanlah jasad kami semua ya Allah. Sehatkanlah jasad kami semua ya Allah. Wathahhir qulubana. Engkau bersihkanlah qalbu kami semua. Wathahhir qulubana. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah qalbu kami semua dari berbagai penyakit. Wa ahsin a'malana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Siapapun di antara kami yang mempunyai hajat kebutuhan dunia, hajat dunia akhirat, Engkau mudahkan ya Rabb. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta ya rahman wa ya karimul akramin. Allahumma shfi maradana. Siapapun yang sakit di antara kami, Engkau berikan kesembuhan ya Rabb. Keluarga, sahabat, siapapun ya Rabb. Allahumma shfi maradana warham mautana. Siapapun yang telah meninggal mendahului kami, Engkau berikan rahmat ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassarta ya arhamar rahimin wa ya akramul akramin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih dan mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin juga bagi semuanya. Alhamdulillah kita tadi sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah bisa kita jalankan dengan niat bahwa mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Kita bertemu insya Allah Rabu depan. Kita tutup
dan kajian ini dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Makasih Din. semuanya, makasih Mbak Ya, Berta, makasih ya. Teh Desi, makasih semuanya.